Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pembelajaran kita hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Absen dulu ya. Afdal Alif. Ada. Alhamdani. Mana? Arfan Satana. Ari Cahaya Diningrat. Ariel Gunawan. Mana Ariel? Williandra. Fikri Ahmad. Oke. Lumayan banyak yang tidak hadir ya. Tapi tidak apa-apa, saya maklum karena memang musim hujan dan hujannya berjam-jam sehingga banjir di mana-mana ya. Banyak juga yang izin. Kemudian coba lihat di bawah meja atau di dalam laci ada nggak sampah-sampahnya? Kalau ada silakan dibuang dulu biar nyaman kita belajar. Ada? Bersih? Bersih, bagus. Tolong handphone-handphonenya disimpan semua. Jangan gunakan handphone kalau tidak itu suruh ya. Nanti ada sesinya kita menggunakan handphone. Ya, silakan disimpan. Jangan ada handphone di atas meja. Simpan dulu handphonenya. Yang ada di atas meja buku tulis dan pulpen. Silakan keluarkan buku tulis dan pulpen. Sebelum masuk ke tujuan pembelajaran, Ibu mau tanya, ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu tentang peluang usaha? Peluang usaha sesuai jurusan. Ya, melihat di sosial media. Itu cara melihat peluang usaha. Kalau jenis-jenis usaha di bidang kejuruan kalian apa? Aksesoris, mobil panggilan, mobil. Kelompoknya masih ingat? Haikal, kelompokmu jenis usaha apa? Cuci mobil. Kalian? Toko aksesoris. Kalian? Montir panggilan. Kalian? Servis mobil. Kalian? Stiker, cutting stiker. Oke, bagus ya. Nah, jadi itu akan berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini karena kita akan membuat sebuah perencanaan usaha. Ya, paham? Nah, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kalian pahami pada hari ini ya. Nanti di akhir pembelajaran akan Ibu tanyakan. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian perencanaan produksi, jenis, tujuan dan tahapannya. Ya, jadi kalian harus paham apa pengertian perencanaan produksi dan usaha, kemudian apa saja jenisnya, kemudian tujuan serta tahapannya itu harus dipahami. Menurut kamu, apa itu perencanaan? Suatu rangkaian atau susunan untuk melakukan sesuatu. Suatu rangkaian atau Susunan untuk melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu. sebuah Proses untuk melakukan sesuatu. proses untuk melakukan sesuatu. Ada lagi? Ya, bagus ya. Sudah bisa menganalisa. Perencanaan itu memang adalah sebuah proses. Ya, proses atas susunan atau rangkaian untuk melakukan sesuatu. Susunan rangkaian yang rasional. Itu ada tepuk tangan pagi, siang, malam. Tahu? Udah ada yang pernah? Yuk, tangannya di atas semua. Tangannya di atas meja semua. Ya. Kalau tepuk pagi sudah. Kalau tepuk pagi, tepuknya 2 kali.
tidur, jadi nggak boleh berisik. Boleh Bu. Nggak boleh berisik malam-malam. Ya, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Nah, siapa? Ulang. Tepuk siang. Tanyakan. Ariel baca Ariel. Baca Ariel ya. Di depan. Produksi. Untuk merancang strategis produksi barang atau jasa. Oh, oke. Serangkaian aktivitas untuk merancang strategi produksi barang ataupun jasa. Ya, serangkaian aktivitas. Jadi aktivitas itu sudah diapakan? Sudah dirangkai. Ya, jadi aktivitasnya sudah dirangkai. Artinya sudah ada tahapan-tahapannya, sudah ada langkah-langkahnya kalau membuat perencanaan produksi. Ya, contoh bahan utamanya apa, kemudian jumlahnya seperti apa, bentuknya apa, bagaimana, begitu ya. Harganya berapa? Paham? Langkah-langkah kerjanya bagaimana? Ya, lanjut Ril. Lanjut Bu. Ya, lanjut. Rangkaian aktivitas tersebut mulai dari memikirkan bentuk barang, ukuran, jumlah, hingga jenis barang yang akan diproduksi. Ya, rangkaian aktivitas tersebut terdiri dari meliputi bentuk barang, ukuran, jumlah, dan jenis barang yang akan diproduksi. Ya, sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, silakan dipahami. Kalau perlu dicatat, silakan dicatat ya. Oke, selanjutnya baca. Kamu. Perencanaan usaha. Sebuah fungsi dari manajemen terkait dengan strategi, peraturan, kebijakan, prosedur, juga program guna menjalankan suatu jenis usaha. Oke, stop sampai di situ. Sebuah fungsi, jadi lebih ke fungsinya kalau perencanaan usaha ya. Sebuah fungsi dari manajemen, ya. Tahu manajemen itu apa? Sudah kita bahas ini minggu lalu yang namanya manajemen. Sebuah pengaturan, ya, sebuah pengelolaan itu namanya manajemen, ya. Terkait strategi atau cara, kemudian peraturan dan kebijakan hingga prosedur dan program untuk menjalankan sebuah usaha. Ya, jadi kalau dia perencanaan usaha itu lebih kepada fungsinya, dia kepada pengelolaan. Dan kemudian ada rencanakan strategi pemasaran. Ya, rencanakan strategi pemasaran. Nah, jadi ketika merancang nih usaha apa yang akan dibuat, ya kan? Sudah direncanakan. Kira-kira pemasarannya melalui apa? Apakah melalui media sosial, apakah melalui pelanggan sendiri, maupun atau membuat promosi, ya, ditentukan. Kemudian atur jadwal evaluasi. Maksudnya begini, ketika perencanaan itu sudah jadi, harus dievaluasi apa kekurangan. Nah, mengevaluasi tidak bisa sendiri. Ya, maka itu gunanya ada rekan kelompok. Ya. Oke, kita nonton video dulu sebelum mengerjakan LKPD. Sampai di sini, kira-kira apa sih isi video tadi? Kira-kira apa isi video? Apa Zikri? Panduan menyusun rencana bisnis. Di situ dia menjelaskan secara rinci, secara detail bagaimana cara membuat perencanaan bisnis.
aplikasi BND seperti yang sudah saya buat. Boleh kita lihat sama-sama. Ya, nanti kalian presentasinya kirim ke WhatsApp. Nanti saya tampilkan di komputer saya ya. Kita tampilkan sama-sama di layar ini. Boleh juga kalian masukkan foto kalian. Lihat, perhatikan yang sudah saya buat. Perhatikan yang sudah saya buat. Silakan dikerjakan secara bersama-sama, secara berkelompok. Ya, silakan dikerjakan. Oke, kita lanjut minggu depan. Ya, kita lanjut minggu depan mengerjakan LKPD secara berkelompok dan memindahkan ke BND. Ya, jadi setelah kalian kerjakan di LKPD ini, ya, kalian pindahkan ke BND. Ya, jadi waktu kalian akan lebih lama nanti. Menimbulkan pembelajaran kita hari ini. Oke, bagus. Ada lagi? Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, jadi kesimpulannya adalah tadi tentang perencanaan produksi dan perencanaan usaha ya. Jadi ada strateginya, ada langkah-langkahnya, ada tujuannya ya. Dan tahap akhir kita menyusun perencanaan usaha ya. Oke, kita cukupkan pada hari ini. Mari sama-sama kita membaca alhamdulillah. Alhamdulillah.